Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ekonomi Islam, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan muamalah. Materi ini nanti kita akan membahas tentang jual beli, tentang sewa menyewa, utang piutang, perbankan syariah, dan sebagainya. Apakah ekonomi Islam itu? Kalau kita sudah pernah pelajari, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan ekonomi Islam yaitu suatu ilmu yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya tentang ibadah, sholat, wudhu, puasa, haji saja, tetapi juga mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk juga dalam hal ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Aturan Islam dalam transaksi ekonomi meliputi: 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil atau yang bertentangan dengan syariat. 2. Tidak melakukan riba. 3. Tidak zalim atau tidak boleh ada pihak yang dirugikan. 4. Tidak mempermainkan takaran, timbangan, dan kualitas. 5. Tidak ada unsur spekulasi atau judi. Tidak bertransaksi jual beli barang haram. 'Baiklah, yang pertama akan kita bahas tentang muamalah di sini adalah tentang jual beli. Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dengan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Tentang jual beli, dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang isinya bahwa Allah menyarankan agar ada pencatatan dan ada saksi pada proses atau transaksi jual beli itu. Secara khusus, Islam mengatur dalam transaksi jual beli. Aturan itu diantaranya: 1. Penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri atau bukan paksaan. 2. Uang dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan suci. 3. Bermanfaat. 4. Keadaan barang dapat diserah terimakan saat proses transaksi itu terjadi. 5. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 6. Dan barang itu milik sendiri orang yang menjual. Yang ketiga, aturannya adalah ijab qabul atau pernyataan penjual dan pembeli untuk saling berjual beli barang tersebut sampai deal.
Sedangkan larangan dalam jual beli yang harus dihindari adalah: 1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar. Sebenarnya ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Yang kedua, membeli barang untuk ditimbun, agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat. Yang keempat, jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan, baik dari pihak pembeli dan penjualnya, seperti barang yang jelek ditutupi dengan barang yang baik. Dan yang terakhir, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam keadaan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual maupun si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya suatu hal. Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan, karena salah satu prinsip dari jual beli adalah suka sama suka. Salah satu dalil tentang khiyar adalah hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Kalau kita melihat suatu barang, kemudian kita berkeinginan untuk membeli barang itu, kita mempertimbangkan, kita mau membeli atau tidak terhadap barang itu, itulah yang disebut dengan khiyar. Sedangkan macam-macam khiyar adalah: yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Kemudian yang kedua, khiyar aibi atau khiyar cacat. Si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya, tapi tidak diketahui oleh si penjual maupun pembeli saat berjual beli. Yang ketiga, khiyar syarat. Penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya akad jual beli dalam waktu maksimal 3 hari. Selama masa khiyar yang 3 hari itu, penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Jika waktu khiyar habis dan pembeli memutuskan tidak jadi membeli, maka penjual berhak menawarkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.